Halo para penikmat film, Abang Parku kali ini akan membahas film yang bakal menguras air mata kalian berjudul I Am Sam tahun 2001. Mengisahkan tentang seorang pria pengidap Down Syndrome yang berusaha keras membesarkan anak perempuannya sendirian karena istrinya telah pergi meninggalkannya. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, siapkan teh botol dingin, and enjoy the story. Seattle is very hot. Sam, Nicole, it's time for you. Kisah akan difokuskan kepada seorang pria bernama Sam. Dia adalah pria dewasa yang mengidap Down Syndrome. Setiap hari, Sam bekerja sebagai pelayan di kedai kopi Starbucks. Dan hari itu kebetulan bertepatan dengan hari kelahiran anaknya. Jadi, dia pun bergegas pergi ke rumah sakit menyusul istrinya Rebecca yang udah terbaring menunggu persalinan. Rebecca adalah seorang tunawisma yang Sam hamili. Dan pada saat itu, dia melahirkan anak perempuan sempurna. Sam pun menamai anaknya dengan nama Lucy. Sebenarnya, Rebecca dari awal emang gak menginginkan anak itu. Jadi ketika akan pulang, dia malah kabur dan meninggalkan Sam dengan bayinya sendirian. Hal itu dikarenakan mengurus anak bukanlah impian Rebecca. Apalagi dia juga harus mengurus Sam yang punya keterbelakangan mental. Meski ditinggalkan oleh kekasihnya, Sam dengan segala keterbatasan memutuskan untuk merawat Lucy sendirian. Tentu aja Sam sangat kerepotan karena sebelumnya dia nggak pernah merawat bayi. Hingga ketika Lucy menangis di tengah malam, tetangga Sam yang baik hati bernama Annie membantunya. Annie lalu menjelaskan kepada Sam bahwa bayi diberi makan setiap 2 jam sekali. Berkat bantuan ini, Sam pun perlahan mulai mengerti. Selain punya tetangga yang baik, Sam juga dikelilingi dengan teman-teman yang mempunyai kelainan yang sama. Karena kehadiran mereka lah, kehidupan Sam jadi nggak kesepian. Mereka saling support satu sama lain, bahkan punya kegiatan rutin yang mereka lakukan bersama. Lucy pun sering diajak bekerja oleh Sam, tapi karena Lucy semakin hari semakin besar, Sam jadi sangat kerepotan. Alhasil, setiap pagi dia menitipkan Lucy pada Annie. Annie, I can't take her to work anymore. Smart. Oh, you smell so good. Sam pun mencoba untuk menjadi seorang ayah yang baik. Sampai singkat cerita, Lucy tumbuh menjadi anak kecil berumur 7 tahun dan siap masuk ke sekolah. Suatu siang di restoran, Lucy pernah bertanya pada semua, kenapa dia berbeda? Kenapa Sam nggak seperti ayah pada umumnya? Sam yang mendengar itu pun meminta maaf karena dia nggak bisa menjadi ayah yang diinginkan oleh Lucy. Lucy yang melihat ayahnya sedih, langsung menghibur ayahnya dan berkata kalau itu bukanlah masalah besar. Ia merasa beruntung punya ayah seperti Sam yang nggak pernah lelah bekerja untuk membesarkan dirinya sampai sekarang. Untuk mempersiapkan Lucy masuk sekolah, Sam lalu membelikan Lucy sepatu bersama teman-temannya. Namun karena uang Sam kurang, tanpa disangka teman-teman Sam patungan untuk menambah kekurangannya. Hal itu pun membuat orang sekitar jadi terharu. Orang yang mengidap keterbelakangan mental aja masih punya rasa solidaritas, nggak seperti orang normal lain yang tak peduli dengan sesama. Hal itu pun membuat orang sekitar jadi terharu, karena orang yang mengidap keterbelakangan mental aja masih punya rasa solidaritas, nggak seperti orang normal lain yang nggak peduli dengan sesama manusia. 1619 with tax. 25 cents. That's all. That day. It's okay, Sam, because Beberapa hari kemudian, tibalah Lucy di hari pertama bersekolah. Di sana dia mendapatkan teman bernama Connor, seorang anak laki-laki yang terus saja bertanya apakah ayahnya Lucy adalah seorang Down Syndrome. Lucy tentu aja nggak malu untuk bilang bahwa memang benar ayahnya punya kelainan. Namun Lucy juga sedih ketika temannya ini mengejek sang ayah. Setiap hari Sam selalu membacakan cerita kepada Lucy sebelum tidur. Namun buku yang dibaca oleh Sam adalah buku yang sama. Karena Sam nggak bisa membaca dengan lancar, jadi dia menghafal cerita itu selama berhari-hari. Pernah satu malam, Lucy mendapatkan buku baru dari sekolah. Tapi karena melihat Sam yang kesulitan membaca, Lucy berinisiatif untuk memberikan buku cerita yang lain, supaya Sam bisa melakukan perannya sebagai ayah yang membacakan cerita untuk putri kecilnya sebelum tidur. 2 hari setelahnya, Sam dipanggil oleh kepala sekolah. Mereka menyampaikan kepada Sam bahwa Lucy sebenarnya adalah anak yang cerdas. Namun, dia cenderung menahan dirinya untuk berkembang seolah-olah dia takut belajar. Hal ini disadari oleh gurunya berdasarkan gambar yang dibuat oleh Lucy. Ditambah lagi, Departemen Pelayanan Anak udah menghubungi sekolah dan mengabari
bahwa kemampuan intelektual Sam cuma setara anak 7 tahun. Pihak sekolah pun khawatir gimana nanti kalau Lucy bertambah usianya menjadi 8 tahun. Terbukti ketika malam hari di hadapan Sam, Lucy pura-pura nggak bisa membaca beberapa kata. Padahal beberapa malam yang lalu, dialah yang ngajarin Sam membaca. Lucy mengatakan bahwa dia bodoh dan dia nggak pandai membaca. Hal itu pun membuat Sam marah karena dia udah mengetahui kalau Lucy menahan dirinya buat belajar. Sam pun meminta Lucy untuk membaca sebab hal itulah yang membuat Sam bahagia. Akhirnya berkat permintaan sang ayah, Lucy pun membaca dengan lancar. Ketika hari ulang tahun Lucy, Sam berencana mengadakan pesta kejutan untuknya. Bersamaan dengan itu, petugas Departemen Layanan Anak pun datang. Kemudian ketika Lucy dalam perjalanan ke rumah, salah satu teman Lucy nggak bisa diajak kerjasama. Sam yang kesal, kemudian cekcok dengan ayah dari anak tersebut bertepatan dengan Lucy datang. Sehingga keadaan pun kacau dan semakin diperparah dengan omongan si bocil ini yang menyatakan bahwa Sam adalah ayah adopsi Lucy. Daddy? You don't have to call him Daddy. Anyway, she said she was adopted. Menyaksikan kejadian itu, sang petugas pun segera menelpon departemen untuk mengambil langkah selanjutnya. Sam dinilai nggak bisa mengontrol emosi dan membahayakan anak-anak lain. Untuk itu, diambillah keputusan penahanan buat Lucy sampai sidang formal dilakukan untuk memutuskan situasi ini. Sam pun harus melawan pengadilan negara dalam hak asuh Lucy. Naasnya, Sam harus mencari pengacara sendiri. Kalau enggak, negara yang akan menyediakan pengacara untuk Sam. Sambil menunggu persidangan, Sam hanya boleh bertemu dengan Lucy 2 kali seminggu selama 2 jam. Teman-teman Sam pun mendukungnya untuk mencari pengacara lain, karena jika menggunakan pengacara negara, maka Sam bakal kalah. Salah satu temannya menyarankan Sam untuk pergi ke kantor pengacara terbaik yang iklannya ada di majalah gosip. Singkatnya, Sam lalu bertemu dengan seorang pengacara top bernama Rita. Setelah mendengarkan cerita yang panjang lebar dan kesana kemari dari Sam, Rita pun terus terang padanya bahwa Sam gak akan mampu menyewa Rita karena bayarannya yang sangat mahal. Dia lalu meminta maaf kepada Sam karena gak bisa membantunya. Gak menyerah begitu aja, Sam pun berkata, gimana kalau anakmu diambil dan dilarang bertemu denganmu? Mendengarkan hal itu, Rita pun menyuruh Sam untuk memberikan nomornya pada sekretaris Rita. Ia berjanji akan merekomendasikan seseorang untuk segera menolong Sam. Mr. Dawson, quite bluntly, Yeah, because I make $8 an hour at Starbucks with son, Rita. But if they took him away from you, would you do what Robert said? Di tempat kerjanya, Sam meminta naik pangkat dari pelayan menjadi barista kepada si bos supaya dia bisa membayar pengacara. Namun si bos belum bisa mengabulkan permintaan Sam karena dari kemampuannya, Sam gak bisa menjadi barista. Di hari berikutnya, Sam datang lagi ke kantor Rita. Dengan lantang, dia menanyakan lagi mengenai orang yang dijanjikan olehnya. Suara Sam barusan sangat nyaring sampai kedengeran sama orang lain. Untuk menghilangkan statement angkuh kepada orang-orang, Rita pun gak kalah lantangnya berkata pada Sam, bukankah aku udah mengatakan kalau aku yang jadi pengacara kamu, Sam? Mendengar ucapan itu, Sam senang bukan main. Ia lalu memberikan surat dari pengadilan yang menyuruh Sam untuk pergi ke dokter ahli penyakit jiwa. Dengan terpaksa, karena nggak mau dicap jelek temennya, Rita pun mengantarkan Sam ke dokter ahli penyakit jiwa. With your friend, because I need legal advice now. I can afford you, so I have to talk to somebody. yes, that's why I told you I would be your lawyer pro bono when we first met. You said you would be my lawyer? Yes. Tibalah hari untuk bertemu Lucy, tapi sayang Sam yang membawa kue untuk Lucy tanpa sengaja ketinggalan di bis yang menyebabkan dia telat. Untung aja Lucy tetap menunggu Sam sampai menit-menit terakhir. Hingga mereka pun akhirnya bisa berbicara dan melepas rindu di sebuah ruangan. Apa yang dibicarakan Sam dengan Lucy diawasi dan dicatat oleh petugas. Lucy yang pintar pun dengan berani berteriak kalau dia nggak mau ayah yang lain selain Sam. Lalu Lucy menyuruh para petugas mencatat hal tersebut. Rita pun mulai bekerja membantu Sam. Ia menyuruh Sam untuk mengumpulkan saksi-saksi yang bisa menjelaskan bahwa Sam adalah ayah yang baik. Sudah bisa kita tebak yang didatangkan Sam untuk menjadi saksi adalah teman-temannya. Rita pun sampai agak stres mendengarkan jawaban yang agak ngawur dari teman Sam. Dari situ Rita pun menilai hal ini nggak akan membantu sama sekali di pengadilan. Sam kemudian membujuk Annie untuk hadir di persidangan sebagai saksi. Namun Annie menolak dan berkata kehadirannya di sana malah akan memperburuk keadaan. Persidangan pun dimulai. Saksi pertama adalah dokter ahli kejiwaan yang ditugaskan untuk memeriksa Sam.
Di sana dia memberikan hasilnya ketika dia memeriksa Sam beberapa waktu yang lalu. Untung aja Rita punya kemampuan yang mumpuni sebagai pengacara. Dia berhasil mengcounter pernyataan saksi tersebut, sehingga nggak memberatkan Sam di persidangan. Berikutnya pun demikian. Ada seorang dokter sukses yang dihadirkan untuk menjadi saksi, dan dokter itu ternyata dibesarkan oleh seorang ibu yang punya IQ rendah hampir mirip dengan Sam. Rita berkata bahwa kemampuan intelektual seseorang nggak ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk mencintai. Sekali lagi, Rita berhasil memenangkan keadaan. Please let the record show my mother like that. She must have been smart. She had great Real responsibilities? objection. I hear that Mr. Turt's no bearing on their ability to love. Sementara itu, jatah 2 kali seminggu selama 2 jam ternyata membuat Lucy mengambil inisiatif agar bisa lebih lama bersama Sam. Ketika jam kunjungan selesai, Lucy berbohong kalau penjaga memperbolehkan mereka pergi ke taman. Saat mereka menaiki bis, Lucy berkata jujur dan mengajak Sam untuk kabur. Karena dia pernah mendengarkan kasus bahwa ada anak yang dipisahkan oleh orang tuanya. Awalnya, Sam berkata bahwa ini adalah keputusan yang salah. Tapi karena Lucy memaksa, Sam gak bisa berkata apa-apa lagi. Di malam hari ketika Sam dan Lucy tidur di taman, seorang polisi menemukan mereka. Sehingga jam 3 subuh, Rita harus datang ke sana dan memarahi Sam atas upaya penculikan Lucy dari pengadilan. Rita pun memohon kepada petugas untuk nggak membeberkan masalah ini pada pengadilan. Paling enggak, biarkan ayah dan anak ini mendapatkan kesempatan 1 kali lagi. Lucy juga memohon kepada Rita untuk nggak menyerah atas kasus mereka dan meminta maaf karena kabur dari pengadilan adalah ide Lucy. Keesokan harinya, Lucy pun disidang dan diberi pertanyaan mengenai Sam. Lucy sangat pandai berbicara, tapi sayang ketika pengacara bertanya di mana dia tidur tadi malam, Lucy cuma bisa terdiam. Lucy lalu berkata yang dia butuhkan hanyalah cinta dari seorang ayah. Di hari persidangan selanjutnya, bos Sam di Starbucks pun hadir sebagai saksi. Pengacara negara tentunya ingin memberatkan Sam dengan bertanya apakah Sam cuma bisa merapikan meja dan mengantarkan pesanan, karena itu yang bisa dia lakukan lantaran IQ yang rendah. Kemudian si bos mengatakan jika Sam adalah pekerja yang cekatan. Malahan si bos mau mempromosikan Sam buat jadi barista. Tentu aja pernyataan itu membuat pengacara negara agak kesal sebab nggak bisa membuat Sam bersalah. Because he doesn't have the mental capacity to run the cash. Promotion we're going to put into effect next week. Hooray for me! For 8 years, Sam can finally make a cup of coffee, then he can certainly help. Keesokan harinya, Rita deg-degan dan khawatir ketika teman Sam akan maju sebagai saksi. Untungnya di hari itu, Annie memutuskan untuk datang membantunya. Kehadiran Annie tentu aja sangat membantu karena dia adalah orang terdekat dan juga ibu baptis dari Lucy. Apalagi, dia adalah orang yang cukup berpendidikan. Annie lalu menjelaskan kalau Sam adalah ayah yang baik. Walaupun sering mengetok pintu apartemen Annie untuk menanyakan berbagai macam hal. Tapi karena Sam, Lucy jadi tumbuh sebagai anak yang kuat dan punya empati terhadap semua orang. Kemudian Rita pun bertanya, berarti kamu gak mengkhawatirkan masa depan Lucy dengan Sam? Annie pun menjawab dengan tegas, iya. Sebenarnya, Annie khawatir jika negara memisahkan Lucy dari ayahnya itu akan mengambil bagian yang teramat besar dari Lucy. Dan dia akan menghabiskan masa hidupnya untuk mencoba mengisi lubang tersebut. Pengacara pun bertanya apa Sam bisa matematika. Annie lalu berkata kalau Sam bisa penambahan dan untuk perkalian dia masih belajar. Pengacara pun bertanya lagi, jadi Sam gak bisa menjawab soal 2 dikali 2 sama dengan berapa. Annie kemudian membalas, aku gak tahu denganmu, tapi kenanganku dengan orang tuaku nggak ada hubungannya dengan tabel perkalian atau ibu kota negara. Di persidangan selanjutnya adalah giliran Sam. Jadi Rita mengajak Sam untuk berlatih di rumahnya. Begitu tiba di rumah mewah milik Rita, walaupun sukses, hubungan Rita dengan anaknya bisa dibilang ada masalah. Anaknya selalu kesepian karena Rita ataupun suaminya selalu bekerja dan gak ada waktu untuk Willy sang anak. Sam pun sangat sulit diajari yang membuat Rita jadi bingung. Padahal Rita cuma mengajari Sam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan balasan yang sederhana, tapi dengan jawaban yang kuat. Rita bahkan melatih Sam dengan pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan pengacara lawan untuk sidang besok. Nggak cuma itu, Rita juga meminjamkan Sam setelan jas suaminya dan itu membuat Sam terlihat sangat ganteng. Whoa, whoa, take it down. I'll never notice he has 10 more just like it. Around and up.
Tibalah hari di mana Sam di training sebagai seorang barista di Starbucks. Awalnya, Sam mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan lancar. Namun karena pesanan yang membludak dan orang-orang meminta Sam buat cepat, dia malah kewalahan dan mengacaukan semuanya. Karena terlambat ke persidangan, Sam pun berlari sampai membuat keadaan jadi berantakan. Rita lalu mencoba briefing Sam sebentar sebelum mulai persidangan. Dan alhamdulillahnya, Sam mampu menjawab pertanyaan dari Rita dengan baik. Kemudian, giliran pengacara lawan yang bertanya. Bertubi-tubi, Sam dicecar pertanyaan yang terlalu berat untuk dia jawab. Awalnya Sam berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan meyakinkan. Sampai di mana dia menjawab satu pertanyaan dengan referensi dialog yang ada di film. Hal itu ketahuan karena salah satu teman Sam mengingatkan kelanjutan dialog itu. Sehingga membuat hakim pun heran dan membuat pengacara nahan ketawa. Sam pun dibuat nggak berkutik ketika pengacara bertanya tentang apa yang dibutuhkan untuk membesarkan anak perempuan. Sam juga menyerah ketika pengacara berkata, jika kau cinta anakmu, bukankah lebih baik melepaskan Lucy bersama orang tua asuh? Karena Lucy berhak mendapatkan yang lebih baik. Mendengar hal itu, Sam pun benar-benar nggak sanggup lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkannya. Dari situ, Rita pun tahu akhir dari persidangan ini, Sam bakal kalah di persidangan. Sam dan Lucy pun akhirnya dipisahkan, sesuatu yang menyedihkan buat mereka berdua. Pernah suatu hari, Sam ingin mengunjungi Lucy di rumah orang tua asuhnya. Tapi ketika sampai di sana, Sam mengurungkan niatnya untuk menemui Lucy. Sam kemudian menjalani hari-harinya dengan kesepian. Bahkan di hari evaluasi pertamanya, dia nggak hadir dan membuat Rita marah-marah nyusulin Sam di apartemennya. Rita pun menyampaikan kepada Sam kalau Lucy bisa kembali kepada Sam. Kalau dia bisa mencari nafkah dan menyediakan apartemen baru dengan kamar khusus untuk Lucy. Karena itu adalah syarat dari pengadilan. Namun Sam berkata, mungkin Lucy udah bahagia dengan keluarga barunya dan nggak membutuhkannya lagi. Atas perpisahan ini, Sam pun jadi stres karena sekeras apapun dia mencoba dan mencoba, dia selalu gagal. Sam bahkan berkata pada Rita kalau posisinya nggak diuntungkan karena dia terlahir seperti ini. Mendengar ucapan Sam, Rita pun marah. Ia lalu menceritakan kalau di balik kesuksesannya, Rita punya suami tukang selingkuh. Dia bahkan merasa kecil dan gak berguna ketika anaknya sendiri membenci Rita. Hal itu Rita ungkapkan sampai nangis sejadi-jadinya. Dan hal itu membuat Sam berpikir bahwa dia terlalu cepat menyerah buat Lucy. And husbands screwing someone else far more like me. Have sons who hate them. But it's in the world. Me deserve better. But get in the fucking car. I can't. No matter how hard. Hari demi hari, Sam mencoba mencari penghasilan tambahan dengan merawat dan menjaga anjing-anjing tetangga. Dan pada pagi itu, dia akhirnya mengunjungi Lucy. Sam lalu disambut oleh Randy, orang tua asuhnya Lucy. Randy pun agak memarahi Sam karena selalu nggak hadir di pengadilan untuk evaluasi. Mendengar hal itu, Sam lalu meminta maaf. Ketika Lucy keluar, Lucy juga memarahi Sam karena ayahnya itu nggak pernah menelpon atau mengunjunginya semenjak kalah di pengadilan. Di sini, Sam pun lagi-lagi menangis dan juga meminta maaf. Ketika evaluasi di pengadilan, Rita dan Sam menemui titik buntu. Apalagi ketika mendengarkan kabar kalau orang tua asuh dari Lucy akan melanjutkan ke proses adopsi dan pengadilan akan mendorong hal tersebut. Setelah pertemuan itu, Rita kemudian mengatakan pada Sam kalau mereka udah nggak bisa punya kesempatan lagi. Tapi ada satu hal yang masih bisa mereka lakukan. Jika Sam memberikan perwalian pada orang tua asuh Lucy, maka Sam akan mendapatkan jatah berkunjung lebih banyak, dan itu hampir menyerupai hak asuh bersama. Di suatu siang, Randy menemani Lucy untuk berjualan kue di kegiatan pramuka. Gak disangka mereka bertemu dengan Sam yang ternyata ia udah pindah apartemen, dan Sam memilih apartemen yang dekat dengan rumah Randy supaya lebih mudah untuk ketemu dengan Lucy. Sebenarnya, hal itu sangat disesalkan oleh Randy karena mereka harusnya masih bisa bertemu di pengadilan terkait masalah hak asuh. Suatu malam, Lucy pernah kabur dari rumah Randy menuju apartemen Sam lantaran gak bisa tidur. Untung aja Sam mengantarkan Lucy kembali ke rumah Randy karena gak mau dikira udah menculik Lucy lagi. Akan tetapi, hampir setiap malam Lucy selalu kabur dan menemui ayahnya. Dan Randy pun paham dengan hubungan ayah dan anak ini. Dia berkata pada Lucy, jika ingin mengunjungi ayahnya, tinggal bilang padanya dan dia gak akan melarang Lucy untuk itu. See him, you just tell me. Anytime. You kind of need to work it out first.
Ketika siang hari, Rita dan anaknya datang menemui Sam. Rita memberikan setelan jas untuk Sam besok ketika di persidangan bersama Randy. Seperti biasa, mereka pun latihan sebelum menghadapi persidangan terkait hak asuh. Pada malam harinya, nggak disangka Sam kedatangan Randy dan Lucy yang lagi tertidur. Randy mengatakan kalau Lucy tertidur di mobil mereka. Awalnya, Randy akan menidurkan Lucy di rumahnya, tapi takutnya Lucy terbangun dan nggak bisa tidur. Jadi, dia berinisiatif mengantarkan Lucy pada Sam. Randy juga berkata, besok di pengadilan, aku rencananya akan berkata kalau aku akan berikan cinta yang gak pernah Lucy dapatkan sebelumnya. Tapi Randy bilang kalau dia gak jadi mengatakan itu di pengadilan besok, sebab itu adalah kebohongan besar. Gak ada yang mampu menandingi cinta yang diberikan Sam kepada Lucy. Dari situ Randy pun memutuskan untuk membatalkan hak asuh penuh kepada Lucy, karena Sam lebih pantas merawat dan menyayangi Lucy lebih dari siapapun. Judge on me? I need Lucy to have a mother. The red in her painting, I think. Thank you, Sam. Dan pada akhirnya, Sam pun memenangkan hak asuh penuh Lucy di pengadilan. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan untuk bisa bersama dengan putrinya, Sam sekarang bisa sepenuhnya bersama Lucy. Ia akan terus belajar bagaimana cara mendidik Lucy sampai bisa sukses dan berguna bagi bangsa serta agama. Dan begitulah film ini berakhir. Dari film ini kita bisa belajar bahwa orang dengan keterbelakangan mental seperti Sam aja mampu merawat dan memperjuangkan anaknya. Maka dari itu untuk kalian yang masih punya orang tua ataupun anak, sayangilah dan rawat mereka sebaik-baiknya. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Jangan lupa subscribe dan komen mengenai film ini di bawah ya. Abang Parku